Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Salihin salihat Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita memulai hari dengan kebaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pada halaqah yang ke-473, insyaallah pagi ini kita lanjutkan membaca dan menadaburi surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 50 sampai ayat 58. Pada pertemuan lalu kita sudah mengikuti kisah dari pesan-pesan dari sepupu Fir'aun yang kemudian dilanjut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan nanti ditimpakan kepada orang-orang yang sombong, dan termasuk diantaranya adalah Fir'aun dan para pengikutnya. Insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana orang-orang itu nanti di hari kiamat ketika mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Maka penjaga-penjaga neraka jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar sudah datang. Penjaga jahanam itu berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Nah, ini yang disebut dengan al-istihsar. Jadi menyebutkan sesuatu yang membuat orang lain menjadi tersakiti. Jadi kenapa itulah di dalam Al-Quran jenis azab itu disebut bermacam-macam. Ada azabun azim, azabun syadid, azabun alim, azabun muhin, azabun muqim. Jenis azab itu kalau dikumpulkan semuanya sakit. Sakitnya juga lama, berat, besar. Dan termasuk di sini mendatangkan penyesalan-penyesalan. Itu menyayat hati. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, ketika kita kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang, lalu kita pada posisi dalam sebuah kondisi mengingatkan sesuatu yang kita kehilangan itu menyayat-nyayat namanya. Itu disebut dengan al-istihsar. Makanya kita dilarang mengungkit-ungkit, ya, karena itu membuat sayatan-sayatan lama terbuka kembali. Nah, ini salah satu jenis adab diungkit lagi. Malaikat itu nanti mengungkit. Apakah enggak ada yang ngingetin kamu? Makanya di sini awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Itu membuat menyesal. Iya ya, sudah datang. Mereka jawab, qalu bala, udah datang. Jawaban mereka itu bukan jawaban gagah. Ini jawaban penyesalan. Maka ketika malaikat qalu fad'u, nah sekarang kamu berdoa, minta supaya diselamatkan. Tapi tahu itu permintaan yang sia-sia. Itu kan kalau di dunia namanya kejam. Orang mau disiksa aja, nggak usah pakai diungkit-ungkit, itu tambah sakit. Tapi itu nanti terjadi di hari akhirat itu. Semua jenis azab akan ditimpakan. Azabun alim, azabun syadid, azabun muhin. Azab yang menghinakan. Nggak ada orang disiksa itu dia terhina. Dia pasti terhina. Kalau di dunia, gambarannya, mohon maaf sekali. Kalau ada maling motor ketangkap nih,
ditangkapnya di tengah jamaah rame-rame. Kira-kira sopan nggak tuh jamaah sama dia? Nggak ada cerita. Pasti kan babuk-babuk kan? Dan mereka tidak memperhatikan apakah mukulnya itu di tempat yang apa namanya nggak menghinakan, pasti menghinakan. Mungkin diinjak, ya kan? Mohon maaf. Mungkin ada yang ngeludah, ya kan? Ada yang ngelemparin kotoran. Jadi itu gambaran di dunia. Orang kalau disiksa seperti itu bukan hanya menyakitkan, tapi menghinakan, ya, menyayat-nyayat hatinya. Karena semua jenis kejahatan itu dia mengakibatkan sayatan bagi korbannya. Dia harus merasakan apa yang dirasakan oleh para nabi. Para nabi itu bagaimana dia tidak tersakiti? Ya, dia menerima wahyu. Kalau Nabi Muhammad itu disebut qaulan tsaqila, berat. Orang menerima tugas itu berat, Pak. Ya, kadang mohon maaf nih, ada orang menerima tugas, kemudian diapresiasi di dunia nih ya, dikasih uang dinas dan sebagainya. Jadi kita ada dua sisi ekstrim kalau di dunia. Ada orang dalam menerima tugas, habis itu dia tidak menjalankan, dia ngambil untungnya aja. Ada tuh. Dalam perjalanan dinas dia jalan-jalan aja. Jadi dia buat surat tugas fiktif, dia jalan-jalan dapat keuntungan. Ada. Tapi sebaliknya ada orang menjalankan tugas udah berat, orang lain yang tidak ditugasi itu dia ngelihatnya santai. Tidak. Kalau orang menjalankan tugas dengan sebenarnya itu berat. Dan tugas yang paling berat adalah tugas para nabi. Ya, ibaratnya dia udah di SK-kan kalau bahasa manusia. Udah diberi surat keputusan, surat tugas oleh Allah menjadi nabi, itu berat. Makanya asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat tugas cobaan manusia itu para nabi. Nah, supaya mereka ikut merasakan bagaimana dulu mereka menyakiti para nabi, diungkit ini. Gitu. Diungkit. Emang dulu belum datang kepada kamu. Udah. Nah, itu sakit, itu jawabnya tersakiti mereka, nyesel mereka. Ya. Ibaratnya nih mohon maaf ada orang bagi-bagi kupon. Bagi-bagi kupon nih kepada kita nih keliling jamaah nih Pak Ketua RT bagi. Kupon itu ternyata hadiahnya umroh isinya. Oh, umroh betulan. Ini kan ngayal gratis kan. Jadi hadiahnya umrah tuh. Nah, kemudian ada orang yang itu sebenarnya dia udah didatengin tapi nggak mau. Apaan kupon? Paling buat apa gitu ya? Nggak usah lah, mending saya nggak usah. Setelah diumumkan tuh hadiahnya adalah hadiah umroh bersama. Ditunggu nanti ya, dikumpulkan paspornya bulan depan sekian. Ini kuotanya alhamdulillah udah terpenuhi semua. Nah, tiba-tiba kucuk datang. Saya mana katanya? Lah, kamu kuponnya mana? Terus apakah nggak ada orang datangin rumah kamu ngasih kupon? Dia jawab apa? Ada. Nah, itu tersakiti, Pak. Kesakiti dia. Dia mau protes, pasti dia cari alasan. Kan saya waktu itu nggak tahu kalau hadiahnya umroh. Ya kalau udah tahu semua orang bakal ngantri. Jadi itu tersakiti. Bahkan nanti dia bisa playing victim. Oh, ini sentimen nih, saya nggak dikasih nih. Tapi kan saksi. Maka nanti akan ada terusnya ya. Saya lanjutkan. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, yaitu di hari kiamat. Masya Allah. Jadi nanti saksi-saksi itu datang. Kita baca dalam buku-buku tafsir ya. Siapakah para saksi itu? Al-ashhad itu pertama adalah al-anbiya, para nabi yang diutus itu. Yang kedua adalah malaikat. Yang ketiga adalah catatan amal. Ya. Yang keempat adalah orang-orang yang beriman. Jadi yang menjadi saksi itu orang-orang yang beriman. Masih dengan contoh tadi ya. Misalnya dia protes. Datang tuh orang yang ngasih apa namanya? Ngasih kupon dia. Lah kan saya udah datang ke rumah Bapak.
Iya sih, ya nggak bisa nolak dia. Kenapa? Saksinya mengatakan udah dikasih, cuman dia nolak. Ya, nanti juga begitu. Apakah belum mengingatkan ini? Datang itu Nabi. Sudah, dia nggak bisa jawab. Kalau kemudian tidak ada itu, diperkuat oleh malaikat, diperkuat dengan catatan amal. Bahkan ada yang mengatakan diperkuat lagi dengan al-ajsad, dengan anggota tubuhnya. Jadi tidak bisa seseorang itu nanti menolak di hari kiamat karena Allah memenangkan mereka. Adapun di dunia yang disebut dengan kemenangan di dunia, ini perspektifnya beda-beda. Dan kalau di dalam Ibnu Katsir mengistilahkan, itu diselamatkan dari kematian yang menghinakan. Masya Allah. Jadi tidak ada para nabi itu yang meninggalnya itu kecuali mulia. Ya. Contoh misalnya, di persepsi orang yang meninggal mulia itu ya menjadi pahlawan. Jadi mereka tidak terbunuh. Hanya ada mungkin satu atau dua, dan itu juga tidak terkonfirmasi di dalam riwayat. Selama ini kan kita tahu nabi yang dibunuh itu siapa? Hampir nggak ada kan? Ada yang mengatakan nabi yang dibunuh, mungkin cerita itu yang itu juga ceritanya dalam riwayat yang la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu, yaitu adalah meninggalnya atau wafatnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Selebihnya para nabi itu meninggal dengan cara yang mulia. Ya, mereka meninggal dalam keadaan termuliakan. Ya. Bahkan termasuk Nabi Musa alaihissalam. Dia meninggal dalam keadaan mulia. Kenapa? Karena dia ikut menjalani hukuman. Bukan beliau dihukum, yang dihukum itu Bani Israel. Dihukum karena menentang Allah, perintah Allah untuk memasuki Palestina. Ya. Sebenarnya kalau Nabi Musa mau, dia udah dapat fasilitas VIP lah ibaratnya. Tapi dia ingin membersamai Bani Israel yang bertaubat ini. Dia ingin membersamai bagaimana kaumnya karena kesalahan mereka diazab. Kira-kira seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kurang lebih ya. Ya, meskipun itu bukan karena kesalahan. Guru beliau namanya Ibnu Taimiyah itu dipenjara. Dipenjara bukan karena kesalahan, karena politik saja. Ya, dipenjara oleh rezim lah kalau bahasanya. Tapi beliau ini muridnya ingin dipenjara. Nah, itu belum ada itu dalam sejarah hari ini. Karena beliau ini orang kaya, dia bayar. Bukan masuk hotel nih, masuk penjara. Kenapa? Supaya masih bisa berguru kepada Ibnu Taimiyah. Dan di dalam penjara itulah luar biasa yang terjadi. Beliau menulis karya-karyanya Ibnu Taimiyah. Jadi beliau tulis tuh karya gurunya. Ditulis karya gurunya. Setelah itu beliau keluar penjara, dipublikasikanlah itu karyanya. Baru beliau menulis karya beliau sendiri. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Nah, makanya kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak sedikit perbedaan beliau dengan gurunya. Jadi dia luar biasa adabnya. Jadi beliau mendahulukan gurunya. Habis itu dia punya perbedaan pendapat. Dia tulis itu. Kita yang tidak tahu bahwa ini adalah guru dan murid. Kita kalau tidak tahu bagaimana cara dia menulis itu, maka kita akan menganggap, ini songong banget nih muridnya. Padahal tidak demikian. Dia mengoreksi. Namanya semua perkataan manusia itu ada benarnya, ada salahnya. Ini tidak kuat, oh menurut ini lemah. Kenapa? Ini ada dalilnya. Maka itu wajar. Dalam dunia keilmuan, perbedaan pendapat itu dibolehkan. Nah, kita kembali kepada kesini. Apa yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang menzalimi para utusan Allah, mereka terhinakan, sementara janji Allah Subhanahu wa taala, inna lanansuru rusulana. Kami pasti akan memenangkan. Ya, ini janji kemenangan Allah. Dan kenapa orang-orang itu nanti tidak terselamatkan yauma yaqumul ashhad? Nanti saya lanjutkan. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum
walahumul la'natu walahum su'ud dar, yaitu hari permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Masya Allah. Kalau di dunia minta maaf masih oke, tapi di akhirat tidak. Permintaan maaf atau ma'dzirah, permintaan alasan. Al-ma'dzirah itu bukan hanya sekedar maaf, tapi alasan juga. Karena kadang ada orang-orang yang melakukan suatu kesalahan karena ada alasan, meskipun kadang alasan bisa dibuat-buat. Ya, umumnya itu khilaf. Khilaf itu ada karena memperturutkan hawa nafsu, ada kalanya dia dijebak. Ya, orang melakukan kesalahan kan begitu. Ada kalanya orang dijebak, ada kalanya orang terjebak. Loh, kok gitu? Coba saya ambil contoh. Mohon maaf ya, ini tidak bermaksud mengungkit sebagian. Ada yang cerita kepada kami. Ada dia punya anak, anaknya lagi pulang sekolah, tiba-tiba di situ ada tawuran. Itu namanya dia terjebak. Dia nggak ikut tawuran, tapi dia terjebak di posisi ada tawuran di situ. Nah, kalau di dunia bisa jadi keadilan tidak didapatkan. Kenapa? Karena secara fakta dia ada di situ. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Ya nanti dalam peristiwa, ini politik juga, saya nggak tahu juga, tidak mau memperpanjang. Misalnya ada OTT misalnya. Ya. OTT itu apa? Operasi tanpa tangan. Oh, tangannya yang ditangkap karena sedang melakukan sesuatu. Nah, bisa jadi dia ada terjebak dalam proses itu. Yang lebih sering. Ada orang mengirim narkoba misalnya. Mengirim narkoba itu modusnya banyak. Makanya ada orang polos tidak tahu dititipi barang atau kurir, kemudian ditangkap. Dan karena manusia tidak tahu ini beneran kurir atau orang yang dijebak. Kalau ini dijebak ya, bukan terjebak. Kalau yang terjebak posisinya kayak tadi dia nggak tahu apa-apa, jadi kayak begitu. Ya respon dia kalau pada posisi seperti itu dia diam ya habis. Kalau dia ikut bertarung, nah habis juga sama aja ntar kalau ketangkep gitu. Nah ini kalau di dunia keadilan susah Pak ditegakkan, karena manusia perspektifnya terbatas. Ya. Makanya kita hari ini kadang dijebak oleh opini, maksudnya dijebak itu dalam hal positif atau negatif. Kita lalu akhirnya ketika opini udah terlanjur, wah gitu ya, kita ngikut di situ. Padahal kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Nah kalau di akhirat, karena ada wa yauma yakumul ashhad, Allah akan datangkan saksi-saksi untuk menopang keputusan. Bukan menopang, karena keputusan Allah itu mustaqil. Ya, yang dimaksud bukan menopang itu adalah supaya manusia nggak bisa punya alasan. Karena tadi disebut ma'dzirahnya nggak ada. Gitu. La yanfa'u zalimina ma'dziratuhum, nggak ada ma'dzirah. Nanti ada alasan apa nggak ada? Di ayat-ayat di awal dia, surat Al-A'raf, surat Al-An'am, itu ada Allah menurunkan Al-Quran itu supaya nanti nggak ada alasan orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang lain mengatakan, ya kan kitab suci hanya diturunkan bagi Bani Israel sebelum kami, atau disebutnya Yahudi dan Nasrani. Kalau kami diturunkan kitab suci, kami juga pasti beriman. Nggak ada itu nanti. Kenapa? Karena faktanya Allah menurunkan kitab suci. Jadi Allah menurunkan nabi-nabi, menurunkan kitab suci, dan menyampaikan risalah dakwah. Makanya nggak ada alasan. Jadi kalau nanti hari kiamat ada orang datang, ya Allah saya nggak tahu. Nanti akan dibuktikan. Tahu nggak? Gampangnya gini Pak, gampangnya gini. Kita melanggar lalu lintas nih, di stop sama polisi. Kira-kira kalau alasan, maaf Pak saya nggak tahu, polisi ketawa nggak? Kok nggak tahu? Orang udah jelas-jelas alasannya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya orang bilang nggak tahu itu umumnya adalah supaya dia terbebas dari hukuman yang diakibatkan dari kesalahan. Ini saya tidak bicara yang lain-lain ya. Nanti Bapak ada, nggak gitu Ustaz peristiwanya, itu nanti Bapak teruskan sendirilah itu.
Jadi ini saya bicara bahwa ketika orang melakukan kesalahan selalu pasti punya alasan kalau di dunia. Coba, ada orang mencuri, pasti punya alasan. Ada orang membunuh, pasti diselidiki motifnya apa nih? Ya, alasannya apa nih? Ya, nanti alasan ini yang kadang membuat kita melupakan korbannya. Ya, pencurian. Jangan dikira perzinahan ada alasannya nggak? Ada pasti. Dicari alasannya. Nggak ada orang misalnya, mohon maaf ya, orang berzina atau berselingkuh di mana? Pengen senang-senang aja, nggak ada. Pasti dicari alasannya. Ya, pasti dicari alasannya. Ya, orang korupsi ada alasannya nggak? Pasti ada alasannya. Ya. Apalagi jangankan perbuatan buruk, perbuatan baik itu juga ada alasannya yang disebut dengan niat. Ya. Bapak sholat niatnya apa? Niatnya Allah. Ya. Tapi kalau ada anak muda sholat, sampingnya calon mertuanya, ya. Baru calon nih, kira-kira gimana tuh sholatnya? Bacanya khusyuk. Khusyuk dia betul. Ya itu sudah terganggu niat motivasinya dia gitu. Ya. Terus dia misalnya sedang melakukan sesuatu. Ya, biasanya itu di kita dimanfaatkan ada motif-motif selain Allah. Coba aja, Pak. Nggak usah begitu, Pak. Kita juga kadang begitu. Mumpung nih Ustaz, lagi musim pemilu nih Ustaz. Ya, kita punya proposal, siapin proposal. Ada nggak yang kayak begitu? Ada, aji mumpung namanya. Nah ini motivasi-motivasi seperti ini Bapak dan Ibu, terutama bagi orang-orang zalim, itu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala udah koreksi, udah dicatat, udah tidak bisa dilawan, dan dia tidak bisa menyampaikan alasan. Dan yang lebih buruk, walahumul la'nah, mereka mendapatkan laknat. Masya Allah, kalau udah kata-kata laknat itu berat. Cuman memang bahasa kita ini ada yang serapan, ada yang asli. Ada yang dulu menerjemahkan laknat itu dengan kutukan. Sekarang laknat sudah menjadi bahasa Indonesia, di bahasa serapan. Sekarang di benak kita nih Pak, mereka mendapat kutukan itu apa artinya Pak? Sebenarnya al-laknah itu al-bu'du 'anir rahmah. Arti aslinya. Jadi terlepas dari kasih sayang Allah. Wah itu berat. Padahal kasih sayang Allah itu diberikan kepada semua manusia. Ini nih. Karena Ar-Rahman sifatnya. Mau orang itu sholat gak sholat, kasih sarapan dia Pak. Mau dia orang baik, orang dolim, kasih sarapan. Ini sebelum dilaknat. Tapi kalau sudah mendapatkan laknat di akhirat, gak ada. Gak ada. Makanya ada yang mengatakan laknat Allah itu di akhirat saja. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat itu selalu kata-kata laknat itu umumnya dikaitkan dengan azab yang di akhirat. Karena kalau di dunia masih ada dapat rahmat dia. Coba sedolim-dolimnya orang yang ngebunuhin puluhan ribu di Gaza. Masih petantang-petenteng nggak itu? Masih bisa makan nggak tuh? Masih dapat rahmat Allah di dunia, tapi kalau di akhirat nggak ada. Walahumul la'nah al-bu'du 'anir rahmah, nggak ada. Yang namanya orang kalau sudah masuk neraka, masya Allah. Makanya jangan coba-coba. Nggak apa-apa lah Ustaz, saya masuk neraka sebentar kan nanti ujung-ujungnya masuk surga. Oh jangan Pak, jangan dicoba. Nggak ada. Kalau orang udah masuk neraka, lahumul la'nah. Nggak ada istilah keringanan, itu nggak ada. Kalau di dunia mohon maaf, ada orang menyiksa, dia capek, ada kita istirahatnya. Di dunia, ini ada orang nih, setiap hari nyinyirin kita. Misalnya nih, ada kalanya nanti dia libur, kita bingung, kok hari ini saya nggak dimaki-maki ya? Ya? Ada Pak, ada kalanya seburuk-buruk orang, sejahat-jahat orang jahatin kita, ada hari liburnya Pak. Tapi kalau di akhirat, nggak bisa. Narun muqsadah. Ditutup jalan keluarnya, nggak ada. Makanya ini disebut dengan walahumul la'nah walahum su'ud dar. Dar itu dalam bahasa Arab disebut rumah. Rumah dalam bahasa Arab itu
banyak ya sebutannya. Ada kalanya disebut manzil, tempat dia turun dan tinggal. Ada kalanya disebut bait, tempat dia nginep, makanya disebut mabit. Mabit itu harus nginep, gitu. Ya, kalau saya mampir ke rumah bapak nggak nginep, itu nggak bisa disebut mabit. Mabit itu harus nginep, tidur di malam hari. Nah, ada disebut rumah itu dar. Kenapa dar? Dari kata-kata daro ya duru, muter-muter. Tempat yang paling sering kita muter-muter itulah dar. Ya. Wah, saya lebih sering muternya di kantor, Pak. Ya, rumahnya berarti di kantor. Gitu. Jadi dar itu umumnya tempat dia muter-muter yang paling dia sukai, makanya dar itu disebut dengan rumah. Nah, di sini terjemahannya 52 itu tempat tinggal yang buruk. Karena dia muter-muternya di situ, nggak kemana-mana. Su'uddar. Orang kalau udah masuk neraka dan selama-lamanya di situ, itu yang paling buruk. Ya. Mohon maaf nih, kalau kita di dunia, rumah kita, boleh rumah kita kecil, masuk pintu rumah udah kelihatan ujungnya, ya kan? Karena saking sempitnya, tipenya S berapa itu? S. Sangat sempit sekali misalnya ya. Ya. Tapi kalau hati kita lapang, itu nggak menjadi su'uddar. Ya, karena bukan dibatasi fisiknya, tapi di akhirat orang yang masuk neraka mendapatkan laknat, nggak ada keringanan, nggak ada rahmat sama sekali, su'uddar, muter-muter itu siksa. Tiap hari kayak begitu. Wah, masya Allah, jangan dibayangkan. Walaqad ataina Musal huda wa awrathna bani Israil al-kitab hudan wa dzikra li ulil albab. Dan sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Masya Allah. Mereka, ya, Fir'aun dan juga termasuk sepupunya dan orang-orang yang sedikit beriman, kebanyakannya gak beriman karena takut dan karena lebih cinta dunia, cari selamat, udah dikasih Taurat, udah diwariskan sepeninggal Nabi Musa kepada mereka, tapi mereka tidak mau mendengar. Dan termasuk Fir'aun, karena Fir'aun itu sebenarnya ada banyak cerita ya terkait dengan Fir'aun. Fir'aun Nabi Musa itu ada yang mengatakan dua itu dua orang yang berbeda. Fir'aun yang mengambil mengasuh, kemudian Fir'aun ketika yang hendak membunuh Musa, itu beda. Ada yang mengatakan Fir'aun bapak, Fir'aun anak, ada yang mengatakan itu. Tapi itu expert lah, artinya para ilmuwan yang meneliti. Kita lihat konteksnya, bukan orangnya. Ya, kalaupun dua yang nggak ada masalah buat kita. Tapi kita lihat bagaimana Fir'aun yang itu, bapaknya yang kejam, juga anaknya yang berkuasa berikutnya yang kejam juga, dan kemudian tenggelam, dua-duanya ketemu Nabi Musa. Dua-duanya mendapatkan kitab Taurat, termasuk Bani Israel. Ya. Bani Israel itu nanti diwariskan kepada mereka Taurat. Jadi sepeninggal Nabi Musa, Taurat itu masih ada. Gitu. Dan itu digunakan untuk apa? Petunjuk kehidupan. Kalau kita Al-Quran. Ya. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Nah, ini untuk Nabi Muhammad dan kita. Maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad, ya. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan kisah ini, sampaikan kepada umatmu. Sabarlah. Ya, Nabi Musa itu kurang apa disakitinya Bani Israel. Dia disakiti orang Mesir, iya. Disakiti Bani Israel, iya lagi. Jadi kadang, ini orang yang paling kita hormati itu orang yang paling sering kita sakiti. Ini kita di rumah kita nih, kalau mau jujur nih, orang tua kita itu adalah orang yang paling menyayangi kita dan juga orang yang paling sering kita sakiti. Ya karena tadi, sering ketemu ya, sering menyakiti. Guru-guru kita, itu tanpa kita sadari adalah orang yang paling kita cintai, kita muliakan, sekaligus yang sering disakiti. Ya, kita tidak sadar itu. Makanya pesan kepada para da'i, ini Allah memesankan, bersabarlah.
kamu belum apa-apa jika dibandingkan Nabi Musa. Nabi Musa itu sudah menyelamatkan kaumnya. Masya Allah, itu kaumnya juga luar biasa menyakiti Nabi Musa. Dari sejak sebelum jadi Nabi, sampai menyelamatkan mereka dari Fir'aun, sampai membersamai Bani Israel, sampai ketika mendapatkan wahyu, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Ini kisahnya panjang. Lalu pindah kisah lagi. Oh ya, satu lagi. Apa makna bertasbih? Ini luar biasa nih. Kita ini, Bapak, Ibu hadirin sekalian, tasbih ini mengunci mulut kita. Jadi kalau kita ingin mulutnya nggak berkata kasar atau tidak macam-macam, banyaklah bertasbih karena akan menyucikan jiwa kita sekaligus mengontrol perkataan kita. Ini kadang saya juga introspeksi ya. Kalau misalnya kita berkata kasar atau keras, mungkin karena kemarin saya nggak terlalu tasbihnya nggak sebanyak biasanya. Ya. Ya. Kalau kita berkata-katanya kadang kok perkataan saya kayak nyakitin orang ya. Hari ini kok banyak yang nggak bener gitu. Jangan-jangan kurang tasbih. Karena pesan Allah di sini wasabbih bil asyi wal ibkar. Bertasbih di pagi hari dan di petang hari itu membantu lisan kita terjaga. Kita ini kalau mau ngomong yang jelek, akhirnya kepikiran mau ngomong apaan ya? Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala ngerem. Ya kan kadang ada orang guyon. Nah, kita kadang sudah mikir nih mau melontarkan guyonan yang sebenarnya bisa jadi itu nyakitin orang. Tapi kemudian kadang kita dibuat lupa. Saya mau ngomong apaan tadi? Pernah nggak kita kayak gitu? Bisa jadi itu juga cara Allah Subhanahu wa taala ngerem supaya kita tidak menyakiti orang. Nah, itu pentingnya tasbih di sini. Meskipun kita udah dalam sholat, setelah sholat baca tasbih, kita tambah lagi. Karena itu akan menyucikan diri kita dalam menyucikan Allah, memuji Allah supaya kita tidak salah di dalam berkata-kata. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibaligh fasta'idz billahi innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak ada mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ini terkait dengan kesombongannya. Kalau ada orang mendebat ayat-ayat Allah karena kesombongan mereka, ini adalah sesungguhnya orang-orang ini dia merasa besar tanpa sadar. Karena yang disebut al-istikbar itu orang sombong itu adalah orang yang tidak tahu diri. Ya. Kebesaran itu dalam benaknya saja. Maka umumnya orang-orang sombong itu karena lebih sering mendengar pujian. Pujian bukan pujian tulus, sehingga dia dibesarkan. Nanti dia nggak tahu kekurangannya. Nah, dan akhirnya di benak orang-orang yang lainnya, orang ini adalah orang-orang yang tidak punya bukti yang cukup. Ini saya tidak menyuruh Bapak dan Ibu untuk membayangkan orang ya, untuk membayangkan sikap saja. Karena orang-orang yang mendebat Allah, mendebat ayat-ayat Allah, itu orang nggak menerima kebenaran. Padahal Allah kirimkan itu. Sederhana aja Pak, saya hari-hari ini sedang meneliti yang namanya jasad renik. Jasad renik itu makhluk hidup yang tidak terlihat. Itu ada di mana-mana Pak. Kecil. Baru terlihat kalau pakai mikroskop. Nih air di depan saya. Ini air yang sudah diminum. Yang sedang diminum. Ini ada makhluknya di dalamnya. Di dalam tubuh kita ya, ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Ya. Di depan kita ini ada banyak makhluk hidup. Semuanya berdampingan sama kita. Ya. Nah, siapa yang memberi makan mereka? Ya tentu Allah. Dan termasuk jasad kita. Jasad kita ini ketika masih hidup, bakteri baiknya hidup. Tapi begitu nyawa dicabut, bakteri baiknya kenapa ikut mati, itu ada prosesnya Pak. Masya Allah. Itu sampai sedetil itu. Kita nanti makhluk kemana aja. Nanti dilihat di YouTube ya. Ada makhluk di kedalaman
laut di Palung Mariana itu ada jenis makhluknya. Lalu kita hidup di kawah gunung yang menggelegak itu ya, ada apa namanya, bara yang lava itu ya, yang panas gitu ya, itu ada makhluk hidup di situ. Ada di laut mati yang garamnya tinggi, ada makhluk hidup yang kita tidak terlihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini ingin mengirimkan kita pesan. Makanya di sini bukti itu disebut dengan sultan. Karena orang kalau melihat bukti dia percaya udah dapat dia. Nah, orang-orang yang dia udah dikasih, dia nggak dapat, itu nggak ngefeel, nggak ngeklik dengan bukti itu. Nggak cukup lah bukti. Itu apa? Biasanya orang ini udah benci duluan. Nah, kalau dalam hidup kita nih, nah, misalnya nih kita benci sama orang nih, kemudian ada orang nyebutin, dia hebat tuh gini, apaan tuh? Nah, katakan kita apaan itu, kita menyaksikan buktinya. Nah, itu yang disebut dengan sultan. Seharusnya bagi orang umumnya, ketika bukti itu disebutkan, itulah sultan. Karena dia menguasai. Oh iya, Allah Maha Besar yang bisa menerbitkan matahari di timur. Itu sultan namanya. Tapi bagi orang-orang yang tidak sampai itu adalah orang-orang yang di dalam dirinya ada kesombongan tadi itu. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalau mau jujur, manusia itu rumit penciptaannya, betul. Tapi kalau Allah menciptakan langit dan bumi, itu lebih rumit seharusnya. Karena penciptaan langit dengan segala benda-benda itu dibuat tidak bertabrakan di sekitar bumi, itu siapa yang ngaturnya? Itu. Terus perputaran bumi, kecepatannya itu luar biasa, ribuan kilometer per jam itu Pak. Bumi mengelilingi matahari, itu juga puluhan ribu kilometer per jam. Coba Bapak ambil tuh globe, kalau dulu saya ngajarin tuh, globe di kelas tuh ya, yang peta dunia yang bulat tuh ya, taruh semut di situ, puter itu. Yang kencang, semutnya hilang Pak. Padahal itu puternya nggak seberapa. Nah sekarang kita, ini bumi muter kenceng banget nih, kita masih nyantai nih Pak. Ya, sekarang kita masih nyantai. Nggak ada istilah air laut tuh tumpah ya. Ada air laut tuh. Kenapa? Ada gravitasi yang nyedot besar sekali. Nggak ada kita muter. Terasa kayak itu, padahal itu kencang sekali puterannya. Terus bumi mengelilingi matahari, itu kencangnya luar biasa. Tapi kita nggak terasa. Kenapa? Allah yang membuatnya demikian. Dan itu nanti di hari kiamat, gravitasi itu dicabut oleh Allah, sehingga terjadi tumbukan-tumbukan itu. Makanya itu disebut dengan Al-Qari'ah, karena ada ketukan-ketukan, ada tumbukan-tumbukan itu. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibal kal ihnil manfush. Habis itu nanti kalau di hari kiamat. Ya. Makanya itu lebih besar, tapi sebagian manusia, sebagian besar enggak nyadar itu. Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tadhakkarun. Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali kamu ambil pelajaran. Masya Allah. Di sini, ini kami juga pernah mempelajari bagaimana perhatian orang-orang dengan penyandang disabilitas. Ini orang yang tidak paham. Itu Al-Quran ini melecehkan orang-orang penyandang disabilitas, orang yang tidak paham ya. Karena menyebut di sini orang buta. Coba dilihat frasa yang disebut oleh Al-Quran. Al-a'ma wal basir. Masya Allah. Al-basir itu adalah orang yang melihat bukan hanya dengan mata. Kalau mata itu ain. Kalau basir itu ada nanti namanya basirah. Ada orang melihat bukan dengan mata saja. Tapi di sini kalau disebut a'ma itu hanya buta, mohon maaf,
matanya saja. Tapi apakah orang-orang yang buta matanya saja dia nggak bisa melihat? Tuh, ini kalau dibahas ini aja, ini kalau udah mau habis dalam Bapak. Saya pernah punya bahasan terkait dengan Al-Quran ramah disabilitas itu ya. Ada nanti menyebutkan tunanetra itu kayak begini, buta. Ada disebutkan nanti yang nggak bisa mendengar, yang tidak bisa bicara. Itu ungkapan Al-Quran salah kalau difahami. Oh, ini melecehkan orang-orang yang tidak lengkap tubuhnya. Tidak, ini dalam. Karena bandingannya dengan basir. Basir itu bukan hanya melihat dengan mata. Tapi kita disuruh minta. Orang yang buta, a'ma, itu bukan hanya buta saja. Orang yang tidak mau melihat, itu kalau mau diterjemahkan, karena ini keterbatasan bahasa terjemah ya, tidak sama dengan orang yang mau melihat. Gitu kalau mau diterjemahkan. Karena basir itu orang melihat. Ya contoh sederhana aja. Pak, lihat nih. Di sana nih ada Pak Kadis lagi kamu kita nggak mau lah. Itu dia termasuk orang yang nggak mau melihat. Padahal dia bisa melihat. Itu lebih buruk daripada, mohon maaf, orang buta atau tunanetra yang ikut ke sana dia mau melihat. Ketika dia melihat ke sana, dia ditemenin. Apa sih? Ada apa sih di sini? Oh, ada gini. Dia padahal nggak bisa melihat. Tapi dia orang ini mau melihat. Ya mudah-mudahan saya nggak rumit ya dalam menjelaskan ya, dan diterima ya. Sama nggak orang yang dia tidak bisa melihat dan dia tidak mau melihat dengan orang-orang yang bisa melihat sebenarnya tapi dia nggak mau melihat? Beda. Makanya di sini disebutkan walladzina amanu wa amilus shalihat. Di sini nggak sama walal musi. Masya Allah. Ditambah ini biasanya cukup orang yang beramal dan berbuat baik dengan orang-orang kafir. Enggak, ditambah ini di sini walal musi. Musi itu apa? Berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat tadi konteksnya di atas apa? Dia punya alasan. Konteksnya apa? Dapat kebenaran tapi dia tolak tadi. Yang sultan tadi itu. Qalilan ma tadzakkarun. Tatadzakkarun. Di sini dua ya. Sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran. Sehingga apa? Nanti pada hari kiamat itu ada lagi tambahannya di ayat berikutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita meneruskan tadabbur kita di pekan depan. Kita cukupkan kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.